Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Enda Pratiwiningsi dari kelas akuntansi reguler A, kelas B, dengan NIM B10312010088. Kesempatan kali ini saya akan membahas suatu materi yang menarik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penerapan fungsi linier. Fungsi linier itu apa sih? Fungsi linier merupakan fungsi polinom yang variabel bebasnya memiliki pangkat paling tinggi 1. Nah, untuk umumnya, Y sama dengan AX tambah B. Nah, ini merupakan gambar dari contoh grafik fungsi linier. Jadi bentuknya hanya garis lurus, satu garis lurus. Nah, kita udah mulai masuk nih dengan penerapannya. Jadi, salah satunya adalah sebagai fungsi penawaran. Fungsi penawaran itu merupakan hubungan yang menunjukkan kaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan faktor yang mempengaruhinya. Contohnya bisa dilihat dari fungsi supply sama dengan P sama dengan minus 12 tambah 3QS. Nah, kita bisa bikin tabel sama kurva dari fungsi tersebut. Nah, bisa dilihat ya. Jadi, P sama dengan 12 minus 3QS. Jadi, kita bikin pertama. Q sama dengan 0. Maka, P-nya sama dengan 12 minus 3 dikali 0. Jadi, didapat P-nya sama dengan 12. Jadi, kita dapat nih kok satu koordinatnya, 0,12. Lanjut. Kalau P-nya 0, maka 0 sama dengan 12 minus 3Q. Kita pindahin 3Q-nya ke ruas sebelahnya. Jadi, 3Q sama dengan 12. Maka didapat Q sama dengan 4. Maka titik satunya sama dengan 4,0. Jelas ya dari sini. Terus kita lanjut. Jadi gimana tuh kurvanya? Nah, kurang lebih kurvanya seperti ini. Jadi kita ambil dari titik yang tadi kita dapat. Kan titik yang kita dapat tadi 0,12 sama 4,0. Maka kita bikin di sini titiknya 0,12 dan 4,0. Jadi dapatlah garis lurus seperti ini. Terus next ya. Nah, berikutnya fungsi permintaan. Jadi fungsi permintaan itu kaitan antara jumlah barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Contohnya, ID sama dengan 10 minus PX. Dari ini kita bisa bikin lagi kurva sama tabelnya. Mirip kok, caranya mirip. Jadi, kita bikin Q-nya sama dengan 0 dan P sama dengan 0. Maka didapat jika Q sama dengan 0, maka P-nya akan didapat jadi 10P sama dengan 10. Maaf, ini belum saya ubah. Jadi 10. Maka diperoleh koordinatnya 0,10.
Jika P-nya 0, maka didapat Q-nya juga 10. Koordinatnya menjadi 10,0. Terus, tapi kurvanya nanti gimana tuh? Nah, kurvanya akan turun dengan koordinat yang sama seperti tadi. 0,10 dengan 10,0. Nah, seperti itu caranya. Kemudian, kita bahas tentang mencari fungsi permintaan dan penawaran. Jadi, rumusnya sama dengan P dikurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Kita lanjut ya. Contohnya nih. Misal, di sini diketahui harganya yang pertama $50. Terus yang dia nanti menjadi mempunyai permintaan dengan permintaan konsumennya menjadi 50. Tapi yang ditawarkan semua produsen hanya 20 unit. Nah, ketika harganya naik menjadi $60, konsumen itu kurang berminat. Jadi, mereka hanya meminta 30 unit, tapi produsen menawarkan 60 unit. Nah, dari sini kita bisa tahu apa aja. Jadi kita bisa tahu cara bikin fungsi permintaan dan penawarannya. Jadi, P1-nya 50, P2-nya 60. QD yang pertamanya 50, QD keduanya 30. QS pertamanya 20, QS keduanya 60. Nah, tinggal dimasukin ke rumus yang tadi, P min P1 per P2 kurang P1 sama dengan QD minus QD1 per QD2 kurang QD1. Nah, masukkan jadi P minus 50 per 60 kurang 50 sama dengan QD minus 50 per 30 kurang 50. Nah, didapatlah nanti hasilnya menjadi QD sama dengan minus 20P ditambah 1500. Nah, kalau mau mencari QS-nya, fungsi supply-nya sama, hanya fungsi QD tadi diganti menjadi QS dan nilainya juga diganti menjadi nilai QS. Jadi QS minus 20 per 60 dikurang 20. Maka nanti akan didapat hasilnya menjadi QS sama dengan 40P dikurang 1800. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu apa sih? Keseimbangan pasar itu merupakan suatu keseimbangan itu dapat terjadi apabila jumlah yang ditawarkan oleh penjual atau produsen dengan harga tertentu sama dengan jumlah yang diminta oleh para pembeli dengan harga yang sama. Jadi bisa disimpulkan bahwa QD-nya sama dengan QS. Nah, seperti tabel berikut. Jadi pada harga 3, QD-nya 600, QS-nya juga 600. Maka terjadilah keseimbangan pasar. Tapi apabila yang ditawarkan oleh produsen melebihi dari permintaan dari konsumen, maka akan terjadi kelebihan penawaran. Seperti ini ya, pada harga 5, yang diminta oleh konsumen itu cuma 150. Tetapi yang ditawarkan oleh produsen itu 900. Nah, sebaliknya,
Jika produsen apabila jumlah yang ditawarkan oleh produsen lebih kecil daripada konsumen, maka akan terjadi kekurangan permintaan. Jadi, misalnya, pada harga 1, konsumen meminta 1.200 unit. Tetapi produsen hanya menawarkan 150, maka akan terjadi kekurangan permintaan. Kelebihan permintaan. Kita lanjut. Nah, di sini bisa dilihat, misalnya, fungsi permintaan pada suatu barang di pasar menunjukkan bahwa QD sama dengan min 2P tambah 12. Serta fungsi penawarannya QS sama dengan 2P minus 4. Nah, gimana tuh cara carinya? Normalnya, cara biasanya, kita akan pakai QD sama dengan QS. Jadi, minus 2P ditambah 12 sama dengan 2P dikurang 4. Nanti akan didapat minus 4P sama dengan minus 16. Maka bisa diketahui P atau harganya sama dengan 4. Dari 4 ini, dari nilai ini, kita masukkan ke salah satu fungsi, bisa fungsi QD, bisa fungsi QS. Nah, apabila kita masukkan ke fungsi QS-nya, menjadi QS sama dengan 2 dikali 4 dikurang 4. Maka kita bisa dapat hasilnya QS-nya sama dengan 4. Karena QS sama dengan QD, maka QD-nya juga akan 4. Nah, caranya juga sama, tinggal masukkan P-nya, nilai P ini ke dalam fungsi QD. Maka akan didapat nilai 4. Lihat, kalau cara mematikannya, tetap kita bikin P sama dengan 0 dan Q-nya sama dengan 0. Maka akan didapat koordinat untuk fungsi QD-nya 12,0 sama 0,6. Nah, akan didapat 12,0 sama dengan 0,6. Didapatlah grafik fungsi seperti ini. Kemudian, QS-nya sama, kita bikin P sama dengan 0 dan QS sama dengan 0. Maka akan didapat fungsinya minus 4,0 dengan 0,2. Nah, di sini kita dapat minus 4,0 dengan 0,2. Kita tinggal tarik garis lurus, maka akan didapat titik keseimbangannya itu berada di titik 4,4. Nah, kita tarik garis itu, ini kan 4,4. Nah, jadi inilah titik keseimbangan pasarnya. Sekian penjelasan dari saya. Maafkan apabila banyak kekurangan. Terima kasih ya yang sudah menonton dan menyimak penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.